Mereka tuh kalau nanya, kamu tuh jurusan apa sih? Prodi ekonomi syariah ya? Pasti ujung-ujungnya jadi perbankan syariah, ujung-ujungnya masuk ke perbankan. Beberapa Gen Z itu masih belum memahami secara mendalam apa sih konsep ekonomi syariah. Nah, gimana sih Kak cara meyakinkan orang-orang tuh buat ayo dong pakai bank syariah gitu? Nah, itu kan tugas kita sebagai generasi Z, kita pelaku ekonomi urbani ya. Kita untuk bagaimana kita mengedukasi perbedaannya antara perbankan syariah dan juga bank-bank konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sense, selamat datang di Podsense Listen Seto, ruang diskusi asik bareng aku Siti Syahito lagi. Senang banget rasanya karena di episode kali ini aku bisa nemenin kalian buat bahas topik yang tentunya seru dan asik banget. Khususnya kalau kamu yang Gen Z, di sini kita bakal bahas tema yang berjudul Gen Z dan Masa Depan Ekonomi Syariah. Karena sekarang Gen Z merupakan tulang punggung generasi yang lahir di tengah perubahan zaman kan, yang tentunya cepat banget dari mulai teknologi, tren global, gaya hidup yang didominasi sama digital. Tapi di balik itu semua, muncul nih pertanyaan penting. Apakah sanggup generasi Gen Z bakal menjadi pelaku utama dalam membangun sistem ekonomi yang gak cuma efisien, tapi juga adil dan penuh keberkahan? Nah, di sini kita akan memperdalam pembahasan mengenai sejauh mana sih Gen Z memahami konsep ekonomi syariah, serta kita juga dapat mengetahui relevansi ekonomi syariah bagi kehidupan Gen Z saat ini. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu bakal kita bahas bareng bintang tamu yang luar biasa, yaitu ada Kak Tufah Fathihatul Zulfa yang merupakan Duta Ekonomi Syariah FOSE Jabodetabek. Halo Kak Tufah, apa kabar nih Kak? Kalau dia alhamdulillah baik banget nih. Kalau dia sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Kak Tufah, aku juga baik banget. Dilihat-lihat udah pakai selendang Duta Ekonomi Syariah nih Kak. Iya dong nih Kak. Nah, gimana sih Kak awal mula motivasinya buat ikut Duta Ekonomi Syariah? Oke, dari Duta Ekonomi Syariah, kenapa aku ikut Duta Ekonomi Syariah? Awalnya itu merupakan kayak bisnis aja sih Kak. Pengen deh ikut-ikutan lah yang kayak orang-orang tuh yang kayak duta-duta gitu. Terus akhirnya dari situ, karena aku sendiri dari prodi syariah, ekonomi syariah, kayaknya hal yang baru kayak gini tuh menantang banget gitu loh. Jadi akhirnya aku berusaha, akhirnya aku memilih untuk memutuskan untuk ikut daripada ajang Duta Ekonomi Syariah Jabodetabek ini Kak. Berarti bukan karena FOMO ya Kak ya? Bukan dong. Nah, kalau bukan karena FOMO berarti punya tujuan dong buat masuk Duta Ekonomi Syariah nih. Berarti apa sih Kak awal tujuan Kak Tufah itu ikut Duta Ekonomi Syariah? Sebenarnya karena banyak banget nih ya dari lingkungan sekitar sendiri, apalagi untuk lingkungan aku itu dimana kayak mereka tuh kalau nanya, kamu tuh jurusan apa sih? Prodi ekonomi syariah ya? Pasti ujung-ujungnya jadi perbankan syariah, ujung-ujungnya masuk ke perbankan. Pasti kayak mereka tuh menganggap bahwa ekonomi syariah itu akan masuknya itu cuma di dunia perbankan, padahal belum tentu masuk ke dunia perbankan. Oh, berarti kayak mau ngilangin stereotip buruk soal ekonomi syariah kayak gitu sekarang. Betul banget tuh Kak. Berarti itu salah satu rintangan dan tantangan juga ya Kak buat jadi Duta Ekonomi Syariah. Selain itu apa aja sih Kak rintangan yang mungkin kita nggak tahu nih pas udah jadi Duta Ekonomi Syariah? Tantangan apa aja sih yang udah Kakak lalui? Kalau tantangan pastinya banyak dong, dimana kita kalau sebagai duta pasti ditutup pasti oleh masyarakat
kayak melihat kita sebagai sosok yang tahu banget nih tentang ekonomi syariah. Padahal junta itu bukan berarti artinya selalu tahu, dan aku pun menjadi seorang junta itu bukan berarti aku tahu segala hal, tapi aku mau gimana aku selalu ingin belajar, dan apa yang aku pelajari dari menjadi junta ini aku bisa memberikan kepada masyarakat luas gitu. Oh, intinya kakak tuh juga pengen mengikuti secara menjauh ke masyarakat kan ya. Makanya milih buat jadi duta ekonomi syariah. Memotivasi banget deh, karena aku juga dari ekonomi syariah. Kayaknya bisa deh aku tertarik juga buat ikut duta ekonomi syariah selanjutnya. Boleh banget Putra, coba aja tahun depan Kak. Tapi balik ke pembahasan awal, ngomong-ngomong soal Gen Z nih Kak. Kan kita berdua sama-sama Gen Z ya Kak ya. Nah, menurut aku sendiri saat ini itu Gen Z memiliki peran yang penting banget dalam membawa ekonomi syariah ke masa depan ya Kak ya. Terus kita juga bukan cuma menjadi target pasar, tapi juga harus memiliki potensi besar yang sebagai inovator dalam bidang ekonomi keuangan syariah kan Kak. Kayak jadi pelaku UMKM halal, terus harus menjadi penggerak transformasi sosial. Terus kayak sekarang nih, yang kayak kita lakukan sekarang, jadi konten kreator dapur ekonomi buat maksimalkan ekonomi syariah saat ini kan. Nah, menurut kakak sendiri, sejauh mana sih Kak pemahaman Gen Z tentang memahami ekonomi syariah sekarang tuh? Nah, pastinya tentunya pasti kita itu melek digital dan teknologi lah ibaratnya. Itu kenapa? Karena kita termasuk kategori orang generasi yang lahir dan bertumbuh itu di era digital. Dan dengan adanya kemudahan digital dan teknologi yang kita peroleh di hidup ini, kita tuh jadi mudah untuk mengakses informasi. Cuma tinggal search di Google ataupun kita cari artikel internasional pun sekarang sangat mudah kan. Nah, bagi akhirnya pada generasi Z itu sangat mudah untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang konsep ekonomi syariah. Tapi sayangnya itu menurut survei yang dilakukan oleh AJK pada survei nasional literasi keuangan dan juga inklusi itu mengatakan bahwa literasi keuangan syariah itu berada di angka 39,11%, di mana itu merupakan angka terendah, angka yang cukup rendah gitu Pak. Nah, dari angka itu aja kita paham bahwa walaupun kita memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan sebuah informasi, namun beberapa Gen Z itu masih belum memahami secara mendalam apa sih itu konsep ekonomi syariah. Iya benar. Terus yang aku tahu juga, selain literasi ada inklusi ekonomi syariah yang cuma 12,88%. Betul banget itu Kak. Nah, gimana sih Kak buat kakak nih sebagai duta ekonomi syariah untuk supaya gap antara literasi yang 39% sama tingkat inklusi itu gak terlalu jauh Kak. Jadi supaya kita itu banyak balance gitu Kak. Balance buat melakukan perlakuan secara langsung gitu. Jadi bukan cuma teori ekonomi syariah. Kayak contohnya di kelas aku ekonomi syariah ini kan kita ekonomi syariah, tapi pengguna bank syariah itu cuma 2 orang. Alasannya karena terlalu nyaman sama bank konvensional. Terus ada beberapa problem yang kayak membuat mereka itu gak mau gitu pindah ke bank syariah. Itu kan suatu masalah juga kan kayak. Nah, gimana sih Kak cara meyakinkan orang-orang tuh buat ayo dong pakai bank syariah gitu? Gimana menurut Kak? Oke, emang banyak banget orang-orang yang masih beranggapan bahwa bank syariah itu kurang kompetitif terhadap bank konvensional ya. Nah, itu kan tugas kita sebagai generasi Z, apalagi kita pelaku ekonomi urbani ya. Kita untuk bagaimana kita mengedukasi perbedaannya antara perbankan syariah dan juga bank-bank konvensional. Karena banyak sekali manfaat yang kita terima ketika kita menggunakan bank syariah, dimana salah satunya gitu kita tidak terkena yang namanya unsur riba, dimana kan kalau bank-bank konvensional itu ada bunga kan. Nah, kalau misalkan kita tuh di bank syariah itu menggunakan akad-akad yang syariah, kayak ada akad wadiah ataupun modal rubah. Nah,
di satu sisi juga untuk meningkatkan inklusi itu kita juga bisa, kita kan sebagai mahasiswi juga nih ya, nah itu tuh harus berperan aktif dalam kayak ya, ikut komunitas ataupun organisasi yang emang bisa memberikan kontribusi untuk untuk pengembangan ekonomi syariah melalui dengan ekonomi syariah gitu, dengan ekonomi syariah gitu. Berarti berat banget ya kayak jadi duta ekonomi syariah tuh sebenarnya kayak kita tuh harus meyakinkan juga banyak orang gitu kalau ekonomi syariah nih gak cuma syariah aja, terus kayak stereotip buruk tuh kita juga harus ngilangin gak sih Kak? Bener banget, karena orang tuh hanya berpikiran kayak ketika banyak masyarakat Indonesia itu kalau ketika diomongin itu langsung dicomak aja, nggak dicari dulu gitu, padahal belum tentu semua berita yang mereka dapatkan itu benar-benar sesuai fakta, padahal banyak yang harus kita gali terlebih dahulu. Nah itu juga tuh salah satu keburukan Gen Z, gampang banget mencerna hal-hal baru apa di filter gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal Gen Z nih, tapi apa sih Kak kayak relevansi ekonomi syariah ini buat kehidupan Gen Z sekarang? Secara Gen Z itu kan yang kayak yang pengennya yang serba praktis aja gitu. Gimana tuh Kak secara relevansinya? Relevansikan. Ekonomi syariah itu kan sekarang emang ya menggunakan banyak produk-produk digital, sedangkan juga generasi Z, Gen Z ini tuh dimana tuh mereka lebih banyak menggunakan teknologi dan mereka emang bener banget ya yang bilang selama lagi itu pengennya praktis. Nah makanya kenapa ini bisa dibilang relate ataupun relevan, karena produk syariah itu sekarang kan emang udah banyak yang serba digital. Nah itu sesuai banget sama yang namanya Gen Z, dimana itu Gen Z itu seperti kayak kita sebagai mahasiswanya kadang suka pakai digital finance kan, apa kris apa kameranya nggak cashless lah ibaratnya ya kan. Nah dan pasti dari kakak sendiri ini sering lah masuklah FYP tentang TikTok. Jadi kakak tuh tentang investasi syariah, investasi kan kita juga sebagai Gen Z itu lama-lama FOMO lah, apa sih investasi. Nah bagi kita yang pelaku ekonomi pribadi itu pasti ya ada ingin terbesit lah yang namanya ingin apa sih itu investasi syariah, gimana sih caranya. Nah sekarang tuh juga banyak platform yang udah memberikan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Terus juga misal dari generasi Gen Z ini sendiri kan juga emang memiliki awareness yang sosial yang tinggi juga kan. Nah banyak banget salah satu produk yang ada di keuangan salah satu di ekonomi syariah itu kan juga kayak ada zakat, sedekah, wakaf, kayak gitu kan juga bisa menjadi wadah bagi Gen Z itu yang memiliki awareness sosial yang tinggi itu untuk berkontribusi. Dan sedangkan sekarang tuh zakat sama wakaf itu udah bisa menggunakan digital, jadi bisa lewat HP Kak, bisa lewat dari sekarang tuh bank syariah juga banyak yang ada fitur di mana dia tuh bisa kalkulator zakat gitu. Jadi dan dari bank syariah gitu kita bisa langsung bayar zakat. Jadi kadang kita nih yang suka males ataupun kita nggak punya waktu buat musyawarah atau ngaji kan kayak gitu ya dulu. Tinggal klik aja udah selesai. Kita juga bisa bayar zakat, kita bisa sedekah, kita juga dan di banyak juga kan dari wakaf itu juga punya banyak sekali wakaf produktif yang emang banyak pilihannya gitu loh Kak. Berarti udah bisa maksimalin gak sih Sani soal relevansinya? Iya. Mereka yang open minded dan jadi akhirnya tuh mereka bisa memberikan inovasi yang nantinya itu sangat bermanfaat perekonomian sekarang. Apa serba digital. Benar dong, Gen Z itu juga bukan hanya sebagai pengguna tapi sebagai penggerak juga. Ekonomi syariah tuh buat orang muslim,
nggak bisa buat orang yang non muslim. Padahal konsepnya itu universal, semua orang bisa make.